Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu yang lain, kita sedikit ulas dulu ya materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita membahas tentang normal distribution atau Gaussian distribution. Nah, ini merupakan salah satu random variable yang banyak sekali ya aplikasinya dalam kehidupan nyata kita. Saya ingatkan kembali bahwa jenis random variable ini merupakan jenis random variable yang secara bentuk itu adalah continuous ya. Jadi bentuknya garis seperti itu. Dan harus tahu juga bahwa syarat untuk Gaussian distribution ini harus memiliki populasi data yang sama ya. Populasi datanya harus sama. Tidak boleh menggunakan populasi data yang berbeda dan digabungkan, itu tidak boleh. Harus populasi data yang sama. Kalau misalnya kalian membandingkan apel, apelnya harus jenis apel dengan umur yang sama, dan harus jenis apel ya, tidak boleh dibandingkan dengan jenis apel yang lain. Misalnya yang satu apel Malang, yang satu apel Fuji, nggak boleh ya. Apelnya harus jenis yang sama, umurnya juga sama. Nggak boleh juga dicampur sama buah lain, itu tidak boleh. Jadi harus populasi data yang sama, seperti itu. Nah, jadi kemarin minggu lalu kita membahas beberapa kasus ya. Misalkan ini kasus suatu industri yang memproduksi steel bar, di mana ya dia memiliki panjang rata-rata misalnya 4 meter nih ya. Nah, dan juga memiliki standar deviasi 0,005 meter. Dan di sini kita tanya beberapa contoh kasus ya. Yang pertama adalah kalau misalnya panjangnya kurang dari nilai sekian gitu ya. Ini adalah kasus di mana X-nya atau nilainya ini itu lebih besar daripada rata-rata ya. Kalau kita ilustrasikan seperti ini. Nah, maka dari itu kita harus membuat dulu skemanya ya supaya kebayang, oh ini di sebelah kanan dari nilai rata-ratanya, karena nilai rata-ratanya itu 4 meter pas gitu. Nah, terus kita lihat yang ditanya itu kurang dari X ya, kurang dari nilai 4 meter 3 mili ini. Nah, kita plot di situ, oh ternyata kalau misalnya kurang dari, berarti arahnya ke kiri ya. Jadi yang diarsir itu adalah yang kita tanya. Nah, lalu Z-nya kita cari dengan cara ya X dikurangi mu rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Dapatlah nilai Z yang tentunya positif ya, karena X-nya lebih besar daripada nilai rata-rata. Setelah itu, setelah dapat Z, lalu kita cari persentilnya. Nilai persentilnya kita dapatkan dari tabel. Tabel di atas ya. Nah, tabelnya ini kita bisa lihat ada dua jenis. Yang sebelah kiri itu ketika Z-nya positif, yang sebelah kanan kalau Z-nya negatif. Karena ini Z-nya positif, berarti lihat tabel yang sebelah kiri. Caranya ya tentu kalian lihat dua digit pertama itu lihat kolom yang sebelah sini ya, lalu digit terakhir, nah kolom yang, bukan kolom, baris yang sebelah kanan. Seperti itu. Nah, ada beberapa contoh kasus, kalau yang ini ketika Z-nya negatif ya, tentu kalian harus lihat tabel yang berbeda kalau Z-nya negatif. Dan ini kasus variasi, kalau misalnya yang ditanya justru lebih besar dari X tertentu nih. Berarti yang ditanya sebelah kanan sini ya. Nah, berarti karena kita hanya tahu dari tabel itu selalu sebelah kiri nih ya, yang kurang dari X sekian, karena definisi persentil itu adalah total probabilitas di bawah nilai X. Kalau di bawah selalu sebelah kiri gitu ya. Nah, ini yang ditanya yang di atas. Berarti ya udah, kalau kalian punya roti gitu, anggaplah satu roti itu 100 gram gitu ya. Nah, kalian selalu tahunya itu bagian sini sebelah kiri gitu ya. Nah, misalnya kalian tahunya ini 80 gram gitu ya. Kalau dilihat dari tabel itu selalu lihatnya itu sebelah kiri.
Nah, bagaimana kita mencari sebelah kanannya? Ya udah, berarti 100 totalnya dikurangi 80 gram gitu ya. Jadi total dikurangi persentil. Karena ini probabilitas, tentunya totalnya itu adalah 1 atau 100% ya. Jadi ya udah, kita menggunakan perumusan seperti ini. Rumusan seperti ini ya. Jadi kita anggap itu adalah A nih yang ditanyanya ya, di mana A ini sama dengan totalnya dikurangi persentil. Jadi 1 dikurangi persentil yang kita dapat dari tabel. Udah dapat nih persentilnya. Nah, persentilnya itu 0,919. Lalu untuk melihat total produknya berarti ya A dikalikan dengan total produk yang ada ya. Berarti sama dengan A-nya udah dapat nih 0,081 dikali totalnya 500. Seperti itu. Oke. Nah, soal variasi ini mirip-mirip ya, hanya bedanya Z-nya negatif. Cara kerjanya sama aja, cara ngerjainnya sama-sama aja. Dan ini yang terakhir yang kita bahas minggu lalu itu kalau misalnya yang kita pengen tahu itu di antara dua nilai X gitu ya, di antara dua nilai X. Nah, caranya dengan, karena ini ada X1 dan X2 ada dua batas ya. Kita pengen cari tahu yang tengahnya ini nih. Yang tengahnya gitu ya. Gimana caranya? Ya udah, berarti yang tengah anggaplah dia A itu ya. Sama dengan persentil yang kedua yang besar nih dikurangi persentil yang pertama. Bagaimana kok bisa seperti itu ya? Ini ilustrasinya ya. Persentil 2 itu diilustrasikan warna kuning, persentil 1 itu yang warna biru. Nah, karena kita carinya tengah-tengah sini, ya udah berarti kuning dikurangi biru ya. Jadinya persentil 2 dikurangi persentil 1. Seperti itu. Ini yang kita bahas minggu lalu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita minggu ini, saya memberitahukan lagi ya bahwa untuk ujian UAS nanti, model soal seperti ini tuh pasti keluar. Pasti keluar, sehingga kalian memerlukan tabel ya, memerlukan tabel di atas nih, yang tabel ini nih. Nah, jadi kalian perlu memasukkan tabel ini dalam cheat sheet kalian ya. Dalam cheat sheet kalian saya juga udah singgung ya minggu lalu. Nah, ini nih. Jadi masukkan ke dalam cheat sheet. Jadi halaman pertama itu tabel 1 dan tabel 2 gitu ya. Dibuat secara landscape seperti ini. Nah, baru halaman belakangnya kalian gunakan sebagai contekan kalian ya, yang kalian buat sendiri. Seperti itu untuk ujian nanti. Dan untuk kerja kelompok akan saya jabarkan caranya nanti minggu depan ya. Untuk minggu depan kalian siapkan saja ininya, membernya. Membernya disiapkan di mana yang Bandung ya, kelas Bandung. Membernya disiapkan 5 sampai 7 mahasiswa dalam setiap kelompok ya, 5 sampai 7 mahasiswa. Boleh 5, boleh 6, boleh 7 mahasiswa setiap kelompoknya. Jadi tidak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 7. Silahkan diatur ya. Vio sama Elvin silahkan diatur ya. Nah, ini secara kelompok kalian boleh mix nih. Ada kelas A-nya, ada kelas B-nya, itu boleh. Nggak masalah ya. Gitu. Udah dibuat belum? List kelompoknya. Vio. Udah dibuat belum? Pak. Belum ya, jadi segera dibuat ini kelompoknya. Karena minggu depan akan saya jabarkan cara kerja dari tugas besar nanti. Gitu ya. Nah, kita lanjutkan materi kita hari ini. Masih terkait dengan Gaussian distribution, kita bahas beberapa variasi persoalan yang memungkinkan. Nah, terakhir kan kita bahas bagaimana cara mencari bagian tengah antara dua X yang berbeda ya. Nah, sekarang pertanyaannya masih dalam kasus yang sama, misalnya ya, anggaplah ditanya F nih. Jadi lanjutin aja ya catatannya. How many products that has
that have. Yang memiliki, nah ini panjangnya itu kurang dari, standar deviasinya berapa sih? 0,05 ya. Panjangnya kurang dari 3,994. Jadi kurang dari 3,994 atau Jadi lebih usuraan besar. kumaha. Kumaha. Fokus ya, kuliahnya fokus. Jangan meleng kemana-mana. Nanti nggak ngerti kalau misalnya nggak fokus. Oke, lanjut. Atau L-nya itu lebih besar daripada 4. Terus bicara reaching. Hey. Lebih kan mic itu? Cahya, Demio, Cahya. Cahya, fokus. Azahra Cahya. Nah, atau lebih besar daripada 4,003 misalnya nih. Meter. Nah, mana nih ngerjainnya? Jadi kalau tadi ya yang soal E, itu ditanyanya tengah-tengah. Kalau ini ditanyanya bukan tengah-tengah, justru yang di kanan dan di kirinya. Nah, kalau kita ilustrasikan seperti biasa ya, biar jelas cara berpikirnya. Nah, kita gambarkan. Nah, ini rata-ratanya itu 4 ya. 4,000. Nah, ada dua batas. Yang pertama batas sebelah kiri 3,994 nih, batas yang sebelah kiri. Lalu batas sebelah kanan. Nah, ini 4,003. Kita anggap ini X1, ini X2. Nah, yang ditanya bukan di tengah-tengahnya lagi. Pertama, dia L-nya itu kurang dari 3,994. Berarti yang ditanya sebelah kirinya X1 ya. Sebelah kirinya X1 nih, kita arsir. Nah, sebelah sini. Atau lebih besar daripada 4,003. Nah, ini 4,003 si X2 nih. Ditanyanya lebih besar, berarti sebelah kanan gitu kan. Nah, jadi yang ditanyanya tuh begini. Beda sama yang tadi. Nah, ini ilustrasinya itu kalau kita mau mencari barang yang reject ya. Barang yang reject. Misalkan toleransi panjangnya segini nih. Nggak boleh kurang dari 3,994 dan nggak boleh lebih dari 4,003 misalnya ya. Nah, gimana kita mencari total barang yang reject misalnya ya. Ini kan tidak sesuai spesifikasi nih. Anggap ini adalah A, anggap ini adalah B gitu. Tidak sesuai spesifikasi kan? Yang A sama B itu berapa jumlah produknya? Gitu. Misalnya seperti itu contoh aplikasinya. Gimana cara ngitungnya? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide gimana cara ngitungnya? Total produk dikurangin sama total yang masuk kriteria. Oke, jadi kalau misalnya kita mau nyari bagian tengah ya, anggaplah si bagian tengahnya ini C ya. Ini kan C ini adalah sesuatu yang pengen kita, yang bisa kita tahu dari rumus yang di atas ya. C itu. Dengan besar persentil 2, kalian udah tahu kan ini C itu adalah persentil 2 dikurangi persentil 1. Gitu. Nah, kalau misalnya mau nyari A sama B gimana, Pak? Oh, berarti A sama B, A plus B, itu sama dengan ya udah totalnya itu akan 1 dikurangi persentil 2 dikurangi persentil 1. Nah, ini boleh caranya begini. Ya, jadi totalnya dikurangi tengah gitu kan. Tengah ini kalian udah tahu nih, persentil 2 dikurangi persentil 1. Boleh kayak gini caranya ya. Boleh seperti ini caranya. Nah, karena banyak cara menuju Roma ya, ada cara lain juga, yaitu kita cari satu-satu. Kita cari A-nya, kita cari B-nya. Kalau cari A-nya, ya udah kita fokus yang A aja.
kita cari A dulu. A sama dengan gimana A? Ya udah, karena dia sebelah kiri, ya udah berarti A adalah persentil 1. Nah, udah tahu nih A-nya. Sekarang tinggal cari B-nya. Nah, nyari B gimana tuh? Sebelah kanan. Nyari B gimana? 1 kurang persentil 2, Pak. Sip, 1 dikurangi persentil 2. Nah, seperti ini. Tinggal digabungin. A plus B sama dengan persentil 1 ditambah 1 plus persentil 2. Ini kalau misalnya kita gabungkan, ya berarti kok tambah sih, ini minus ya. Ya udah, berarti ini 1 ditambah persentil 1 dikurangi persentil 2. Gitu ya, persentil 2. Nah, begini. Boleh juga begini. Nah, ini kalau misalnya kalian hitung juga yang ini ya. Berarti kan ini 1 min persentil 2 plus persentil 1. Sama nggak yang atas sama yang bawah? Sama, Pak. Sama ya. Yang minus tuh yang si persentil 2 nih. Nah, ya udah. Jadi boleh seperti cara yang di atas atau yang di bawah. Nah, gini ya. Ini adalah total dari yang ingin kita cari tahu berapa produknya. Ya udah, berarti sisanya tinggal nyari persentil 1-nya berapa, persentil 2-nya berapa. Kita cari dulu Z-nya. Z1 berapa? 3,994 dikurangi 4,000 per 0,005. Apa nih? Minus 0,006 ya, per 0,005. Jadinya berapa? Minus 1,2. Minus 1,2. Nah, dari sini kita bisa langsung cari persentil 1-nya. Berapa? Minus ya, berarti kita cari di tabel yang sebelah kanan. Hapus dulu. Oh, 1,2 tadi udah ya. Udah pernah kita cari dengan nilai 1,2. Minus 1,2. 20 ya. Ya udah, langsung kita lihat nih minus 1,2. Nah, ini hati-hati. 0,11, Pak. 0,0-nya ada di sebelah kanan ya. 0,115. 0,115. Kita catat 0,115. Sekarang kita cari Z2, yaitu 4,003 min 4 per 0,005. Jadi ini 0,003 per 0,005. Berarti ini adalah 0,6. 0,6 ya. 0,6. Berarti persentil 2-nya kita lihat di tabel sebelah kiri ya, karena Z-nya 0,725, Pak. ini nih ya. 0,725. Kalau kita bulatkan 726 ya. Kalau kita bulatkan 0,726. Ya udah, kita masukin 0,726. Oke, udah dapat persentil 1, persentil 2, ya udah berarti total produk, atau mau ngitung dulu boleh ya. Jadi A plus B sama dengan 1 dikurangi persentil 2. Persentil 2 itu adalah 0,7. Ditulis ini dulu deh. Persentil 2 plus persentil 1. Nah, jadi ini 1 min 0,726 plus 0,115. Jadi berapa? 0,389. 0,389. Oke, ya udah. Jadinya kalau mau cari tahu total produk yang kriterianya seperti ini ya, tinggal 0,389 dikali berapa semuanya kemarin tuh? 500 ya. Kali 500.
Jadinya ini sama dengan berapa? 194,5. 194 ya, 0,5. karena ini kan total produk, jadi nggak bisa koma. Iya. Jadi kita bulatkan mau ke 4 atau mau ke 5 gitu. Lebih dekat kemana? Gitu. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Mas, Pak. Nah, makin lama makin menantang. Pertanyaannya dimanipulasi. Udah dicatat belum ini? Sebentar, Pak, sedikit lagi. Ya, sok. Tol Cisumdawu udah sampai ini ya, udah sampai Sumedang ya. Wah, enak nih kalau misalnya dari Sumedang sampai ke Bandung jadi cepet. Tapi pengelolaannya swasta ya, investor dari swasta, jadi kayaknya agak mahal biaya tolnya. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, ini kita udah ganti lah ya, topiknya kita ganti. Kita move on ke topik yang baru. Misalkan ya, exercise 2. Misalkan nih, jangan yang susah-susah lah. Contohnya anggaplah berat badan ya, berat badan dari anak usia balita atau 3 tahun. Nah, misalkan kita ukur ya, anggaplah sampelnya ada misal ya 300 children. Nah, 300 children di mana umurnya 3 tahun ya. 3 years old. Oh iya, saya mau tanya nih. Bedanya children sama child apa bedanya? Kalau children lebih dari 1, Pak. Anak Ya, kecil. betul sekali. Udah pinter ya kalian. Jadi ini bentuk plural atau bentuk jamak ya. Yang ini singular gitu. Jadi bentuk jamaknya bukan childs, bukan childs, itu children. Udah pintar nih bahasa Inggrisnya.
Nah, ini juga sama nih. Bentuknya yang nggak pakai S itu lumayan banyak. Kayak woman, ini singular nih. Woman pakai A ya. Kalau misalnya banyak, bukan womans, bukan. Tapi pakai E jadinya. Woman. Women. Gitu. Jadi pakai E. Sama kayak man. Man itu satu. Kalau man itu banyak gitu ya. Ada beberapa contohnya. Kalian cari aja. Nah, ada 300 anak balita ya, umur 3 tahun, di mana setelah kalian ukur gitu ya berat badannya, didapatkanlah rata-ratanya the average weight mu itu biasanya bocah 3 tahun berapa sih? 10 kilo lah misalnya ya. 10 kilogram. Tapi kayaknya lebih deh. Ya udah nggak apa-apa lah. Ini kita anggap aja 10 kilogram ya. Enggak, pasti lebih. 10 kilo anak saya yang 12, 1,5 Pak. juga udah nyampe. Ya 12. 12, Pak. 12. 12 kilogram. Ini lebih make sense gitu, 12 kilogram. Nah, ini rata-ratanya 12 kilogram ya. Rata-rata dari berat badan si anak-anak 3 tahun ini, balita ini ya. Dan didapat pula keberagaman atau standar deviasinya itu sekitar misalnya 1,65 itu ya, 1,65 kilogram. Ini adalah tingkat keberagaman dari para anak-anak, berat badan anak-anak tersebut. Nah, pertanyaannya begini. Misal ya, saya pemerintah nih ya, misal saya pemerintah atau yang punya program inilah, saya mau 15% dari anak-anak yang memiliki berat badan paling kecil itu akan dikumpulkan. Gitu ya. Jadi 15% anak-anak yang memiliki berat badan paling kecil itu dikumpulkan nih. Ceritanya mau dikasih program penambahan gizi misalnya begitu ya. Jadi bakal dikasih nutrisi lebih lah anak-anak yang 15% terkecil ini nih. Yang punya berat badannya paling kecil gitu ya. Kasihan gitu kan. Nah, jadi 15% among itu di antara ya, among them will be chosen. Nah, 15% dari mereka akan terpilih gitu ya. Berarti kalau misalnya kalian hitung ada berapa anak tuh 15% dari 300? 15% dari 300 berapa? Ada berapa? Ayo cepat ngitungnya. 15% dari 300 ada berapa? 45. 45 ya. Ini kalian mikirnya gini aja, jadi dibagi 2. Ini kan 10 ditambah 5 ya. Kalau 10% dari 300 kan gampang hitungnya, 30 ya. Ini 5 setengahnya jadi 30, berarti 30 ditambah 15, 45 gitu. Oke. Nah, jadi 45 orang dari mereka itu akan dipilih untuk ditindaklanjuti ya, misalnya diberikan gizi yang lebih gitu. Nah, pertanyaannya gini. Jadi, what is the limiting weight? Nah, berapakah batas dari berat badan anak tersebut? Maksudnya gimana? Nah, berarti kan ada batasnya nih ya. Kita gambarin. Nah, rata-ratanya itu adalah 12 kg ya.
Nah, kita ambil 15% yang paling kecil. Anggaplah di sini ya. Nah, ini adalah 15% nih. 15%. Sebelah sini 15%. Ini yang diambil ya, yang bakal dimasukin program penambahan berat badan gitu. Nah, yang ditanya itu adalah berapa nih batas? Batasnya berapa gitu. Ini yang ditanya. Limiting weight atau batas berat badan yang akan dimasukkan ke dalam program tersebut. Ini berapa nih batasnya? Jadi nilai batas ini kalau anak-anak, bukan kalian. Kalau anak-anaknya ini di berat badannya di bawah nilai X, berarti ya masuk program ini gitu ya. Kalau misalnya lebih dari X ya berarti nggak masuk ikut program. Paham nggak pertanyaannya? Paham, Pak. Paham. Nah, itu berapa batasnya? Berapa kilo? Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Gimana cara ngerjainnya? Ada yang punya ide? Ayo, coba berpikir dulu. Biasanya kan kita nyarinya persentil ya. Ini persentilnya diketahui. Bukan yang dicari persentil itu. Udah diketahui. Pakai effect of standard deviation. Hah? Effect of standard deviation gimana maksudnya? Persen 40%. Gimana? Ayo. Lihat tuh, 15% itu adalah persentil dari X ya. Jadi 15% atau si persentil itu sama dengan 15%. Kalau misalnya dari 0 sampai 1 berapa tuh? 0,15. 0,15. Nah, jadi tekniknya dari persentil ini baru kita cari berapa nilai Z-nya. Melalui tabel ya, melalui tabel. Ya udah, kita cari Z-nya, lihat ke tabel. Kita tahunya persentil nih, bukan nilai Z-nya ya. Justru dari sini kita mau cari tahu berapa nilai Z-nya. Jadi dibalik nih. Ya. Cara berpikirnya dibalik gitu ya. Kita kerjain buntutnya dulu, baru ke kepala. Biasanya kan kita ngerjain kepalanya dulu terus sampai ke buntut. Ini justru kita buntutnya dulu baru ke kepala gitu. Nah, kita tahu persentilnya 0,15 gitu. Nah, cari entah itu di tabel sebelah kanan atau sebelah kiri di mana persentilnya 0,15. Nah, kalau 0,15 ya tentu di bawah 50% ya. Jadi ngelihatnya tabel yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan, Pak. Yang kanan, karena yang sebelah kiri ini pasti di atas, si persentilnya di atas 50% ya. Atau 0,5. Kalau yang ini persentilnya itu di bawah 0,5. Ya coba aja lihat nih. Nah, ini di atas 0,5. Nilai paling kecilnya kan ini nih, 0,5 ya. Makin ke sini makin gede gitu. Nggak ada yang lebih kecil dari 0,5. Nah, sedangkan ini itu paling besarnya itu 0,5 sebegini. Semakin ke sana itu semakin kecil. Jadi kita lihat tabel yang sebelah kanan. Nah, cari mana yang 0,15 si persentilnya. Dicari nih. Jadi kalian nggak lihat ini lagi ya, nggak lihat yang sebelah sini, enggak. Justru itu yang mau kita cari. Jadi kalian lihatnya kontennya nih yang ada di dalam ini nih. Gitu. Mana yang 0,15? Nah, diurut. Oh, ini nih, deket-deket sebelah sini nih kayaknya nih. Terus ya, semakin ke kanan semakin mendekati ke 0,15. Nah, ini dia. Antara nilai ini dan nilai ini. Ya. Nah, ini kan 0,15 tuh antara ini ya. Jelas gak? Jelas, Pak. Nah, jadi nilai Z-score-nya itu bisa jadi yang pertama itu minus yang sebelah sini ya, yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Bisa jadi nilai Z-score-nya itu adalah minus 1,004. 0,004.
bukan 0,4 1,04 sama negatif atau sampai 1,03. minus 0,3. 1,03. Ya. Anywhere gitu ya, antara minus 1,04 atau minus 1,03. Nah, kalian boleh ya, kalau misalnya di ujian ada soal begini, kalian boleh aja langsung tebak mana nih yang lebih dekat gitu ya, mana yang lebih dekat. Lebih dekat ke sebelah kiri atau lebih dekat ke sebelah kanan, 0,15 tuh. Yang sebelah kiri, Pak. Yang 1,04. Lihat aja selisihnya ya, kalau yang sebelah kiri kan 0,149 ya, 0,149 ke 0,15 berapa jaraknya? 0,001. 0,01 ya. Kalau misalnya ke 0,151, nah ini berapa nih? Sama, Pak. Yang atas juga 0,001. 001 ya, 001. Iya. Nah, 0,001. Wah, ini bingung nih, agak susah gitu ya. Udah, berarti angka ketiga kalian masukin nih. Angka ketiga angka keempat ya dimasukin, Iya. yang ini juga dimasukin. Nah, mana yang lebih deket gitu. Kalau ini kan jadinya 0,0 pakai kalkulator aja, ini agak susah. 0,0009. 0009. Kalau yang ini 0,015. 0,015. 15. Iya, Nah, berarti benar. selisihnya yang lebih kecil yang mana? Yang atas, Pak. Yang atas ya. Oh, berarti dekatnya ke sini nih. Ya, kalian pilihnya ini. Itu boleh ya, kayak gitu. Tapi yang lebih akuratnya, kita kalau misalnya kita pengen benar-benar cari tahu ya, berapa sih ini komanya gitu ya. 1,04 berapa, berarti kan ini kan 1,0 minus 1,03 sekian ya. Nah, kita pengen tahu nih sekiannya berapa. Itu kita pakai teknik interpolasi. Mirip kayak yang di termodinamika nih. Kita pakai teknik interpolasi. Jadi kita kerjain yang standar dulu ya. Yang standar tuh yang kayak gini nih. Cara yang nggak terlalu akurat. Jadi langsung aja kita serampangan jebret. Oh, berarti ini z-score-nya minus 1,04. Nanti kita cara kedua itu pakai yang metode interpolasi ya. Nah, kita kerjain aja dulu yang cara standar. Jadi z-nya tadi 1,04 minus. Minus 1,04. Nah, dari sini z-nya minus 1,04. Nah, karena yang ditanyanya x, ya udah berarti z itu kan sama dengan si minus 1,04 ini kan sama dengan x dikurangi dengan si mu ya, mu-nya itu 12 dibagi dengan standar deviasi 1,65. 0,65. Gitu. Nah, ya udah, berarti dari sini itu kita kali silang nih. Minus 1,04 dikali 1,65 berapa? Negatif 1,716. Min 1,716. Itu sama dengan x min 12. Berarti x-nya itu sama dengan 12-nya pindah ke ruas kiri jadi positif ya. 12 min 1,716. Jadi x-nya itu adalah 10,284 kilogram. Nah, ini adalah batasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak tersebut kurang dari 10,284 kg, berarti masuk ke program penambahan berat badan gitu kan. Kalau misalnya lebih dari sini ya berarti tidak masuk ke program penambahan berat badan. Begitu. Jelas gak? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara mencari interpolasi dari nilai tadi ya. Karena kan kita pengennya akurat nih si z-score-nya. Kan ini nggak 1,04, tapi sebenarnya itu adalah minus 1,03 sekian. Nah, sekiannya ini kita pengen cari tahu apakah 37 atau K38 gitu ya. Atau K36 gitu. Kita pengen cari tahu gitu. Pengen lebih akurat, ini perfeksionis gitu ya. Orangnya perfeksionis misalnya begitu.
Kayak di termodinamika, kalian udah belajar ya interpolasi di termodinamika? Udah belajar belum? Belum. Masa tabel termodinamika masa belum belajar? Oh, udah Pak. Kalau untuk itu udah Pak. Kan ada ya interpolasi. Jadi di tabel itu ada 2 nilai misalnya ya. Nilai misalnya ini fraksi 1, ini fraksi yang di sebelahnya gitu ya, fraksi 2. Nah, kalian nyarinya di tengah-tengah. Gitu. Kalian harus lakukan interpolasi. Misalkan ini adalah 0,567, ini adalah 0,0635 misalnya. Yang kalian cari misalnya 0,6 gitu. Ya berarti harus dicari tahu nih tengah-tengahnya berapa gitu kan. Nah, ini juga sama. Caranya itu mudah sekali ya. Nggak susah kok. Ini sebenarnya kalian cari di kalkulator juga bisa interpolasi. Silahkan cari di Google ya, gimana caranya kalau pakai kalkulator. Tapi saya akan menjelaskan secara matematisnya. Nah, jadi kita kan pengen nyari di mana si persentilnya itu adalah berapa tadi? 0,15 ya. Ya, 0,15. Sementara yang kita tahu itu anggaplah persentil A itu sama dengan 1,149 ya, 0,1492. Nah, kita ambil 4 angka di belakang koma biar nggak terlalu sulit ya. Terus si z-score A-nya itu sama dengan minus 1,04. Dan anggaplah ini B ya. Itu adalah 0,1515. Di mana ini z-score B-nya itu sama dengan minus 1,03. Nah, gimana caranya kita mendapatkan z-score yang kita inginkan ini nih, ya. Nah, ini menggunakan prinsip kesebangunan. Ini caranya sama kayak waktu kalian belajar kesebangunan waktu SMP ya, pelajaran SMP. Nggak sulit, sama sekali nggak sulit, mudah sekali. Nah, misalkan ya, ini saya jelasin secara matematis dulu nih. Kamu ada 2 titik nih ya, ada 2 titik. Udah tahu nih, X1, Y1. Yang atas, X2, Y2 gitu. Kamu udah tahu nih titiknya ya. Nah, kamu mau memprediksi nih di sini nih. Kalau misalnya saya punya titik di sini di mana nilai X-nya udah ketahuan, tapi nilai Y-nya belum ketahuan. Nah, nilai Y-nya belum ketahuan ya. Anggaplah ini tanda tanya gitu. Gimana caranya untuk mencari tahu Y ini? Gitu kan. Gimana caranya untuk mencari tahu Y tersebut? Prinsipnya itu kesebangunan. Jadi kita gunakan selisih. Selisihnya itu kan ini memiliki sudut yang sama ya. Theta-nya itu sama. Nah, maka kemiringannya juga sama ya kan. Garis ini kemiringannya sama, gradiennya sama. Di mana gradien atau kemiringan garis itu adalah perubahan dari tingginya dibagi perubahan dari panjangnya. Jadi gradiennya atau delta Y per delta X itu selalu sama terus. Equal ya, konstan, sama, tidak akan berubah gitu sampai kapanpun selama masih di garis ini gitu. Ya udah kita menerapkan konsep yang sama. Yang pertama itu adalah titik 1 ke titik 2, yang kedua adalah titik 1 ke titik 3. Jadi gitu ya, anggap ada 2 segitiga. Segitiga besar tuh antara titik 1 sama titik 2, segitiga kecil antara titik 1 dengan titik 3. Delta Y per delta X selalu sama, berarti di sini Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan, nah ini ada yang kedua adalah titik 1 dan titik 3. Berarti Y, anggaplah Y3 atau yang ditanya ya, Y3 itu si tanda tanya ini nih, yang kita pengen cari tahu nih, Y3 ya. Tanda tanya dikurangi Y1 per si X, ini nih ya, X3 atau X nih yang udah diketahui juga, min
X1. Nah, seperti inilah caranya. Dapat kita tanda tanyanya langsung dari sini. Konsepnya begini ya, ini adalah konsep kesebangunan gitu. Sama aja caranya, anggaplah ini X-nya ya, X1, X2, ini Y1, Y2. Ya udah, berarti gimana ya, di atas aja nih. Berarti selisih dari A dan B, ya selisih, ya saya tulis ini dulu, selisih persentil dibagi dengan selisih Z, ini selalu konstan. Gitu. Berarti persentil B min persentil A per ZB min ZA itu sama dengan, nah sekarang antara titik A dan titik ini ya, yang ini nih, yang kita pengen cari tahu. Jadi kalau kita gambarin garisnya, ini adalah ZA, persentil A. Yang ini adalah ZB, persentil B. Gitu. Nah ini yang di tengah-tengah, yang pengen kita cari tahu, yang diketahuinya kan si persentilnya ya, berarti Z, ini yang pengen kita cari tahu, koma persentil. Nah gitu, jadi yang pertama kita pakai titik bawah dan titik atas, terus yang kedua kita pakai titik bawah dan titik tengah, gitu. Tinggal dilanjut. Nah ini jadinya persentil yang ini ya, yang di titik tengah dikurangi persentil titik bawah dibagi dengan Z yang titik tengah dikurangi Z yang titik bawah. Udah kayak gini, tinggal kita masukin ya. Oh ini agak penuh nih. Kita ngerjainnya di bawah aja ya. Soalnya ini udah penuh. Ctrl C. Kita kerjainnya di bawah. Ini versi yang lebih akurat. Emang agak panjang kalau cara ini ya, kalau cara matematis, tapi saya pengen menjelaskan secara konsep biar kalian paham. Kalau kalian udah paham, baru boleh pakai kalkulator. Jadi instan, bisa langsung dapat nilainya. Nah, kita lanjut. Tadi persentil B-nya berapa? Persentil B-nya 0,1515 min persentil A 0,1492 dibagi ZB min 1,03 dikurangi ZA. ZA-nya minus 1,04 sama dengan persentilnya 0,15 ya. Nah, ini yang pengen kita cari tahu berapa Z-nya. Dikurangi persentil A. Persentil A itu 0,1492 dibagi dengan Z min ZA. ZA-nya adalah minus 1,04. Nah, ya udah, setelah ini kita perhitungkan ya. Kita kalkulasi aja dulu. Nah, yang bagian atas. Nah, ini berapa nih? 0,1515 dikurangi 0,1492. Ini adalah 0,002. 23. Yang bawah 0,01 ya. Ini kan jadi plus nih. Ini jadi plus. Wih, jadi kayak senyum gini ya. Terus smile aja kalau belajar. Nah, jadi 0,01. Terus ini bagian atas berapa nih? 0,0008. 0,0008. Terus yang bawah ini belum tahu ya. Ini plus 1,04. Nah ini boleh nih kita kedua ruas kita kalikan dengan 10.000 ya, atau 10 pangkat 4 boleh-boleh aja ya, karena ini persamaan. Jadi ini dicoret nih,
Si 00-nya itu dicoret. Nah, ini dicoret. Karena ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 10.000 gitu. Oh, bentar. Ini 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Oh, enggak, benar-benar 10 pangkat 4. Jadi yang bagian atas itu 23, yang bagian atas kanan itu 8 ya. Tinggal kali silang. Berarti ini 23 dikalikan dengan Z plus 1,04 sama dengan 0,01 dikali 8. Berarti ini adalah 0,08 gitu. Berarti 23Z plus itu dikaliin 23 dikali 1,04 23,92 ya, sama dengan 0,08. Berarti 23Z itu sama dengan pindah ke ruas kanan minus ya. Minus 23,84. Berarti Z-nya itu sama dengan, nah finally kita tinggal bagikan ya. 23,84 dibagi dengan 23. Nah, Negatif. minus 1,0365. Nah, 652. ini adalah nilai Z yang sangat akurat gitu ya. Kita tahu bahwa sampingnya angka 3 tuh ada angka 6 gitu. Nah, kalau kalian hitung lagi ya, hitung lagi nih sebelah sininya. Ini versi yang lebih akurat ya. Versi yang lebih akurat di mana nilai Z-nya adalah minus 1,36. 36 berapa tadi? 365. Nah, kita coba nih ya, ada perbedaan sedikit tapi nggak mungkin banyak perbedaannya. Jadi ini adalah minus 1,0365 sama dengan X min 12 per 1,65. Biasa kali silang. Berapa tuh? 1,0 Negatif 171,022. min 17 10 1,7 102. 102. Nah, ini sama dengan X min 12. Berarti X-nya itu sama dengan apa nih? 10 min kok 10 sih? 10,289, Pak. 10,289. Nah, 9. bedanya dikit doang kan ya? Ya. Nggak terlalu banyak gitu bedanya. Jadi gram lah itu bedanya, itu udah tingkat gram ya, udah bukan tingkat kilogram lagi. Bedanya ini cuma 5 gram. Gitu. Tapi kan lebih akurat. Nilai yang mendekati kebenaran yang ini. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Banyak ya yang dicatat. Nah, kalau misalnya di ujian nanti soalnya modelnya begini, ya kalian harus menentukan nih, lebih dekat ke Z yang sebelah kiri atau Z yang sebelah kanan. Kalau kalian memilih Z yang ya sekedar memilih ya, oh ini dekatnya ke Z yang ini nih, misalnya minus 1,04 gitu ya. Itu saya akan kasih 95% ya nilainya. Nah, kalau misalnya kalian lakukan interpolasi, saya akan kasih 100% nilainya. Jadi itu pilihan kalian.
Kalau misalnya sekedar milih ya, oh ini pilih aja deh mana yang lebih dekat, itu saya kasih poinnya itu ya mendekati sempurna, tapi tidak sempurna. Kalau misalnya lakukan interpolasi, saya kasih nilai yang sempurna. Begitu. Ya, interpolasi. Ini di termodinamika kepake nih interpolasi, karena seringkali kita menemukan kasus yang dimana kita harus menghitung yang lebih akurat ya, dibandingkan yang disediakan dari tabel, sekedar dari tabel. Nah, misalkan ini adalah pressure, ini adalah temperatur atau entropi ya. Nah, ada dua keadaan. Ini adalah kubah uapnya. Kalian fisika nggak sama saya ya? Terakhir. Bukan Pak, sama Bu Bay. Nah, ini azas Black nih. Azas Black juga dibahas nih. Azas Black. Nah, jadi misalnya S gitu ya. S itu pertama wujudnya solid gitu kan. Ini solid. Atau kalau dalam kasus ini cair ya. Solid. Jangan ke bawahnya, jangan dulu lah. Ini solid. Nah, dari sini S itu dia mau mencair gitu kan. Solid. Nah, ini adalah perubahan fasa. Berubah fasa dari es ke cair, ininya jadi cair. Ini naik temperatur lagi sampai 100 derajat. Nah, dia berubah fasa lagi dari cair menjadi gas gitu. Gas. Nah, kalau yang ada di termodinamika itu dari cair ke gas. Nah, ini cair atau liquid ya. Nah, ini gas. Nah, ini fase liquid, yang ini superheated. Oh enggak, superheated tuh ada di sini nih. Nah, di atas ini nih. Intinya ini adalah gas, fasa gas gitu. Jadi kalian harus tahu benar-benar. Nah, kalau di tengah-tengah ini gimana nih? Ini adalah fase ketika dia mau berubah menjadi gas. Jadi nggak sepenuhnya ya. Makanya di sini biasa kita nyari fraksi. Berapa persen sih airnya gitu ya. Berapa persen gasnya gitu. Semakin ke kiri, fraksi cairnya semakin tinggi. Semakin ke kanan, fraksi cairnya semakin rendah gitu. Nah, nyarinya itu lewat tabel gitu kan. Sama, ngerjainnya sama kayak tadi. Kita lakukan interpolasi. Nggak susah kok, gampang. Ini rumus SMP kok, nggak yang susah-susah amat. Jadi jangan kalian pikir yang eksak-eksak itu susah ya. Karena yang eksak itu kan jawabannya bisa kita cari tahu gitu ya. Langkahnya, prosedurnya jelas, jawabannya udah bisa kita cari tahu dengan jelas juga. Nah, beda kasusnya kalau misalnya suatu hal yang jawabannya itu nggak jelas. Itu yang susah gitu ya. Kayak misalnya politik gitu. Merencanakan kebijakan gitu kan. Yang bisa jadi kebijakan A, kebijakan B, di mana setiap kebijakan itu kan ada plus minusnya. Nah, kita tentuin mana yang benar, yang nggak bakal dapet gitu. Bisa jadi kebijakan A punya kelebihannya sendiri, punya kelemahannya sendiri. Kebijakan B punya kelebihannya sendiri, punya kelemahannya sendiri. Jadi yang benar itu susah gitu. Makanya kalau debat itu nggak beres-beres gitu, karena sudut pandang yang berbeda itu ya beda juga gitu ngelihatnya. Itu yang susah. Kalau ya kayak ilmu eksak, science segala macam itu mudah karena jawabannya pasti, udah pasti ini nih jawabannya begitu. Cuma kayak menebak gini ya, menebak jawaban perempuan. Nah, itu udah bukan sains lagi. Ditanya mau makan apa terserah, tapi ditawarin bakso gak mau gitu. itu yang susah tuh yang begitu. Jadi jangan anggap yang eksak tuh susah ya. Gampang kok. Jawabannya ada, bukannya tidak ada gitu. Oke ya. Ya, silakan sambil dicatat, saya sambil absen ya. Ini saya lihat di absensi kalian itu kelasnya jadi digabung ya. Emang kalau kuliah yang lain jadinya digabung? Ada beberapa yang dipisah. Ada yang dipisah, ada yang digabung gitu? Iya Pak. Oh.
Ini yang kelas A itu jadi nggak ada. Nah, yang kelas B jadinya gabungan antara kelas A dan kelas B. Gaussian distribution lanjutan. Ini jumlah mahasiswanya jadi banyak, 62. Oke, kita absen ya. Saya lihat dulu yang bentrok siapa aja. Java, Rizky, Salman, Eriansyah. Oke. Sandy Septian ada nggak? Sandy? Sandy Septian tidak ada. Dennis Sudirman? Dennis Sudirman juga tidak ada. Rizky Safalah? Hadir Pak. Salman bentrok nggak? Biasanya Salman bentrok nih kalau nggak salah. Tapi nggak lapor nih. Oh ada deh, ada. Salman ada. Nurwan Juniawan? Nurwan Juniawan? Nggak ada ya? Muhammad Rajwaldi Rahmat? Muhammad Rajwaldi Rahmat? Ini juga biasanya kalau nggak salah bentrok nih. Tapi nggak lapor. Muhammad Rizky Setiawan, bentrok. Ricky Rohiman, Ricky Rohiman ada nggak? Nggak ada ya. Muhammad Renaldi Naufal, Agusni? Tidak ada juga. Raka Aura Zakia Abadi? Raka juga nggak ada ya. Kevin Rido Bima Satriaji? Kevin Rido Bima Satriaji? Tidak ada. Muhammad Fiki? Muhammad Fiki ada? Ada ya. Ada Pak, hadir Pak. Lucky Andrean? Hadir Pak. Lucky Andrean hadir. Jafar Yasrof Fadlan Nugraha? Vio Reno ada ya, Vio ya. Vio ada. Fakhrullah nggak ada. Fakhrullah Hadir. oh hadir. Handi Muhammad Hadir Pak. hadir. Terus Yosua Paskah? Hadir Pak. Asep Koswara? Hadir Pak. Fikri Yuda Prakoso? Fikri Yuda Hadir Pak. Prakoso? Aidul Fikri Ramadhani? Cuti Pak. Cuti. Udah bentar lagi ya bulan Ramadan, 3 bulanan. Gak kerasa, perasaan kayak baru kemarin Lebaran. Muhammad Fatur Raihan? Nol Hakim? Fatur Raihan? Nur Hakim? Fatur. Tidak ada Fatur. Farhan Geraldi? Farhan. Tidak ada juga Farhan. Ismantoro? Ini karena saya lihat. Pak. Hah? Kenapa Ismantoro ada? Hadir. Hadir. Karena saya lihat banyak yang nggak hadir, jadinya saya absen semua nih. Hasyam Bilal, P. Hasyam nggak ada. Nggak ada ya, Hasyam. Mana tadi Hasyam? Muhammad Az-Zahra Pangestu?
Ini Azara yang tadi berisik ya. Hadir, Pak. Iya, Pak, maaf. Muhammad Rifki Fauzan. Rifki Fauzan. Muhammad Rifki Fauzan. Kita cek dulu. Nggak ada ya, Fikri ya. Fikri Fauzan tidak ada. Arya Gandara. Arya Gandara. Arya Gandara. Arya nggak ada. Satria Rizalul Faza. Hadir, Pak. Aris Faisal Akmal. Hadir, Pak. Ijai. Hadir, Pak. Rizky Kholik Alamsyah. Hadir, Pak. Naomi izin ya. Syahrul Ramadan. Hadir, Pak. Pratama Raja. Gugu. Hadir, Pak. Irfan Prayoga. Hadir, Pak. Raihan Farel. Raihan Farel nggak ada Raihan. Oh nggak ada. Azmi Fazrul Haq. Azmi Fazrul Haq. Azmi nggak ada ya. Hadir, Pak. Elvin, Pak. Kenapa? Elvin, Pak. Elvin hadir, Pak. Elvin udah. Belum ya. Nanti belum dipanggil kamu mah. Kirain saya, Pak. Mulia Azmi tadi. Mulia Andika Kusuma. Hadir, Pak. Firdaus Wahyu Alayubi. Firdaus. Ini saya ngurut kok. Jadi kalian kan mungkin bisa tahu ya urutan NIM-nya. Nah, harusnya angkatan tuh paham nih. NIM kanan kiri kalian siapa. Kalau bisa ya semuanya hafal gitu. Kalau di kaderisasi dulu gitu. NIM awal siapa aja gitu kan. Siapa tadi teh? Sampai lupa. Azmi nggak ada. Mulia. Firdaus ya. Firdaus nggak ada nih. Firdaus. Iqbal Muzaki Syahid. Iqbal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Erlangga. Hadir, Pak. Oke. Satria Ihsan. Hadir, Pak. Rifki Rivaldi. Hadir, Pak. Rizky Badrun. Hadir, Pak. Yogi Adam. Hadir, Pak. Desta Arya. Desta, nggak ada ya, Desta ya. Herman Suparlan. Hadir, Pak. Hadir. Kunjung Maulana. Hadir, Pak. Pak Herdi kelewat, Pak. Oh iya, Herdi ada ya. Elvin, nah ini Elvin tadi ya. Elvin. Muhammad Ilman. Hadir, Pak. Rezan nggak ada ya. Fadel Zulfian. Fadel ada nggak Fadel? Fadel nggak ada ya. Zulfian. Ihsan Fauzi Nura. Tidak ada. Fauzi Nura. Tri Kresdianto. Hadir, Pak. Hadir. Cahya Kurnia. Hadir, Fata Rizkia Hafiz Al-Ansori. Fata, ada nggak Fata? Fata nggak ada ya. Tasya Rubaah. Hadir, Pak. Oke, udah semua ya. Pak. Mohon maaf, Pak. Raihan, Pak. Raihan yang berapa Raihan? 027, Pak. Oh, Raihan ada ya, Raihan Farel. Oke. Iya, Pak. Sip, kita lanjut ya. Nah,
Ini coba kalian latihan sendiri ya. Model soalnya mirip, tapi tidak serupa. Mirip tapi tak serupa. Nah, misal ya, anggaplah ini dalam suatu kelas. Dalam suatu kelas, itu akan dipilih, nah, misalkan buat olimpiade matematika ya, dalam satu sekolah misalnya. Dalam satu sekolah biasanya satu angkatan ada berapa sih? Sampelnya ada berapa? Satu sekolah, satu angkatan? 250-an ya. Zaman saya sih 250, kalau zaman saya kalian berapa? 250, Pak. 250 students. Nah, dilihat nih nilai matematika dari ujian akhirnya misalnya ya. Ujian akhir nilai matematikanya diukur. Setelah diukur, dapatlah nilai rata-ratanya. Itu misalkan, biasanya ya, nggak terlalu gede nih, nilai rata-rata matematika, anggaplah 68 nilainya nih ya. Rata-ratanya 68. Nah, lalu misalkan ini mau dipilih nih, mau dipilih nah, mau dipilih berapa ya buat olimpiade satu sekolah tuh 5 lah. 5 students will be chosen as school Olympiad representative. Jadi 5 siswa akan dipilih menjadi representasi atau perwakilan ya, perwakilan sekolah untuk olimpiade, ceritanya begitu. Nah, pertanyaannya begini. What is the least jadi yang ditanya adalah berapakah nilai terkecil dari 5 student tersebut ya. What is the least, ya, gimana ya bahasa Inggrisnya. Jadi dia itu berapakah nilai terkecil. What is the minimum grade among dari 5 orang student tadi, best 5 students. Nah, jadi kan udah kepilih 5 ya, pasti yang nomor 1 yang paling tinggi ya kan. Yang nomor 1 yang paling tinggi nih. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, nomor 4, dan ini yang nomor 5. Yang nomor 5 itu yang paling kecil nilainya. Nah, ditanya nih, berapa sih nilainya si orang yang paling kecil tadi? Gitu. Kalau misalnya standar deviasinya itu adalah, anggaplah 7,5 nih standar deviasinya. Jangan 7,5 deh, 6,5 ya. 6,5 standar deviasinya. Nah, silakan. Nah, saya bantu nih ilustrasikan ya. Jadi kalian jangan lupa ilustrasikan karena ini membantu kalian untuk berpikir. Di gambar gunungnya nih, rata-ratanya ditulis, berapa rata-ratanya? 68. Nah, kalian milih nih, di sini ya.
Jadi ini adalah 5 orang ya, 5 orang 5 students. 5 orang the best gitu kan. Nah, 5 orang the best pasti ada batasnya. Nah, ini adalah orang yang terakhir. Ini berapa nih nilainya gitu kan. Nah, yang ditanya ini nih. Nilainya tuh berapa sih orang terakhir ini nih? Yang menjadi batas gitu ya, yang menjadi batas 5 orang terbaik itu berapa nilainya? Gitu. Atau menjadi limit ya. Itu berapa nilainya? Ini mirip-mirip sama yang tadi, tapi agak berbeda. Kalau tadi kan sebelah kiri ya, yang ini sebelah kanan justru. Kalau yang tadi yang paling minimum, kalau ini yang paling maksimum. Gitu. Bedanya itu aja sih. Pertama, ngapain? Pertama ngapain? Halo, halo. Pertama ngapain? Ayo. Berdoa, Pak. Ya, udah berdoa terus. Ngapain lagi? Cari persentilnya, Pak. Persentilnya berapa tuh dari 5 student? Gimana caranya nyari persentilnya? Bukan persentil ya. Jadi ya ini itu berapa persen. Kalau persentil tuh kamu dapatnya sebelah sini gitu loh. Ya. Ya emang sih ujung-ujungnya kita nyari persentil, nyari yang sebelah kanan yang sebelah kiri ini ya. Tapi misalnya anggap A. Nah, ini A itu berapa persen gitu. Yang 5 student itu berapa persen? Kita mesti cari tahu dulu itu dulu ya. Si A ini adalah 5 dari 250. Jadi udah berarti A sama dengan 5 per 250. Berapa nih? 1/50. Ya, 1/50 ya. Berarti berapa? 1/50? 0,0. 05. Masa? 0,02. 02. 2. 0,02. Dari sini kita tahu bahwa persentilnya berapa? A. 2%. 1 min. 1 min. 1 min A. A. Kan? Berarti... Persentil itu kalian ingat, persentil Oh ya, itu total dikurang yang berarti. sebelah kiri. Persentil itu yang sebelah kiri. Yang bisa kita lihat dari tabel itu cuma yang sebelah kiri ya. Ya udah berarti total dikurangi A. Jadi 1 min 0,02. Jadi ini adalah 99,8. Bukan 0,98, Pak. Oh iya, persen ya, kalau persen segitu. Ya. 0,998. Oke, terus 98. ngapain? Itu 0,98, Pak. Oh ya, Kejauhan. udah ini ngapain? Udah dapet nilai ini, udah dapet nilai ini, udah dapet. Terus ngapain? Nyari apa lagi? Biasa. Lihat di tabel. Ya tabel nyari apa? Lihat ke tabel itu nyari apa? Nyari angin kan? Nyari Z-score bukan, Pak? Ya, nyari Z-score. Selalu ya, kalau soal-soal gini tuh Z-score selalu dicari. Entah itu dihitung atau dilihat di tabel. Tapi selalu gitu. Yang jadi tokoh utama tuh Z-score. Nah, Z-score-nya berapa gitu ya. Nah, ngelihatnya mau langsung ke persentil boleh nih yang di sini ya, 0,98 gitu. Langsung ke persentilnya. Berarti Z-score-nya 0,98. Lebih dari setengah ya. Kalau lebih dari setengah lihat tabel kiri atau lebih tabel kanan? Kiri. Kiri ya, lebih dari setengah. Carilah yang 0,98 mana? Mana yang 0,98? Ini ya. Coba Nah, 0,8364. yang lebih dekat kemana nih? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan ya? Lebih Kanan, dekat ya? iya, yang kanan. Yang kanan, lebih dekat. Nah, kita pakai 0,3 cara mudah aja ya, langsung aja pilih
mana yang dekat. Nah, yang kanan berarti 2, berapa tuh? 2,06 ya? 2,06. Oke. Ini yang kanan ya. Berarti z-score-nya adalah 2,06. Nah, gitu. Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut lagi. Z-score-nya udah dapet 2,06. Ya udah, berarti 2,06 itu adalah X min mu, ini X yang kita mau cari tahu. Mu itu adalah rata-rata ya, 68 dibagi dengan standar deviasi, 6,5. Tinggal lanjut, 2,06 dikali 6,5 berapa? Tiga belas, mungkin lebih, 13 lebih. 13,39. 13,39. 9. Sama dengan X min 68. Berarti X-nya berapa? 68 tambah itu berapa? 80 berapa? 81,39. 81,39. Nah, ini adalah batas yang menjadi batas gitu ya. Yang menjadi batas bahwa cuma 5 orang nih yang lebih dari 81,39 gitu maknanya ya. Jadi yang nilainya di atas 81,39 itu cuma 5 orang gitu. Seperti itu. Paham? Paham, Pak? Nah, orang-orang itulah yang akan terpilih untuk menjadi representasi sekolah untuk mengikuti olimpiade gitu. Satu sekolah gitu kan. Anggaplah misalnya ini matematikanya susah banget, jadinya seperti ini. Yang dapat nilai 80 ke atas itu sedikit banget, satu sekolah. Begitu. Oke? Coba latihan lagi. Oh ya, catat dulu sok, silakan. Belakangan ini lagi heboh itu ya, lagi heboh modus penipuan. Nah, modus penipuan yang ngirim link tertentu gitu. Jadi link tertentu dikirim. Nah, biasanya itu ngakunya sebagai kurir paket. Ngakunya kurir paket gitu ya. Saya dari anggaplah JNT atau JNE gitu. Nah, ini bukti pembayarannya, Pak. Nah, ngasih link. Nah, itu berbahaya ya. Jadi link tersebut bisa jadi itu sebuah aplikasi yang secara otomatis membuka mobile banking kalian. Gitu, secara otomatis membuka mobile banking kalian dan secara otomatis bisa mengirimkan uang ke rekening tertentu gitu. Wah, gila sih itu. Parah, saya aja gak kepikiran gimana bikin softwarenya itu ya. Pinter tapi kok buat begituan gitu pinternya tuh.
Kacau. Gila, itu salah satu software yang canggih banget menurut saya ya. Tapi canggihnya tuh bukan hal yang bermanfaat sayangnya. Aduh, bukannya dipakai buat yang bermanfaat ya, yang halal-halal, ini malah dipakai yang buat begituan. Kacau. Jadi ya hati-hati ya, kalian juga kasih tahu ke keluarga itu modus yang baru, biasanya ngakunya kurir. Ngaku-ngakunya kurir. Baik, Pak. Oke. Coba latihan lagi. Nah, saya ubak-ubak dikit nih soalnya. Nah, misalkan ya, contoh lagi, dalam sebuah olahraga, anggaplah olahraga maraton gitu kan. Olahraga maraton, nah itu tuh ada berapa partisipan ya? Biasanya maraton ada berapa? Ada berapa yang ikutan? Yang gede gitu, maraton gede. Maraton yang besar gitu, ada berapa biasanya pesertanya? 500 lah, anggap ya. 500 partisipan. Nah, dari 500 partisipan ini, itu dipilih 3 tercepat ya, buat dikasih trofi gitu kan, yang dikasih hadiah itu yang 3 tercepat gitu. 3 of them, the fastest runner is chosen. Oh, bukan is ya, are chosen to get prize, untuk mendapatkan hadiah. Jadi 3 dari pelari tercepat itu mendapatkan hadiah gitu. Nah, diketahui nih ya, yang si urutan ketiga atau urutan yang paling terakhir itu tuh memiliki kecepatan, anggaplah ya, memiliki waktu sampai finish ya. Sampai finish misalnya the limit of 3 fastest runner is, jadi si batasnya ya, jadi dia menjadi 3 orang terbesar itu dengan kecepatan waktu misalkan 1 jam 15 menit gitu ya. 1 hour 15 minutes. Atau ya ini kalau di total menitnya sama dengan 75 ya, 75 minutes. Jadi 75 menit nih. Ini adalah orang yang paling terlambat dari 3 tercepat itu gitu ya. Jadi kalau kita gambarin begini nih. Nah, ini kan yang 3 orang tuh sedikit banget ya. Ini 3 orang nih. Ini winnernya.
Nah, dia punya kecepatan batasnya itu 75 menit gitu. Nah, ini adalah rata-rata di sini. Oke? Nah, dari 500 partisipan itu dapat nilai standar deviasi yang besarnya sekitar 7 menit. Nah, jadi standar deviasinya itu 7 menit. Ditanya, what is the average duration? Nah, jadi durasi rata-ratanya berapa? Nah, itu yang ditanya. Paham nggak? Nih ceritanya, alur ceritanya paham nggak? Pertanyaannya paham nggak? Paham, Pak? Paham Kurang ya? lebih. Jadi cuma 3 orang tuh. Cuma 3 orang yang dipilih sebagai pemenang kan. Di mana batasnya, di mana ini menjadi batas, batasnya itu waktunya 75 menit. Ini adalah orang-orang tercepat, 3 orang tercepat itu ya, punya waktu di bawah 75 menit gitu. Nah, dari semua pelari udah diukur bahwa standar deviasinya itu 7 menit. Ditanya rata-ratanya berapa? Nah, ini yang ditanya rata-rata. Cara ngerjainnya hampir mirip sama yang tadi. Apa dulu yang dicari? Persentilnya, Pak. Persentil, tuh. Persentil sebelah sini ya. Persentil kalau misalnya mau langsung nyari ya udah langsung aja ya. Persentil itu sama dengan berapa nih? Berapa orang dari 500? Yang 3 per sebelah kiri 500. ya. Ya, Pak. Bukan. Kalau 3 tuh yang sebelah sini yang diarsir. Ini 3 orang nih, 3 orang. Oh, berarti Kalau mau 497. langsung nyari persentil itu ya bukan 3 ya. Yaitu 500 min 3, ya kan? 497. 500 min 3. Gitu. Jadi 497 per 500. Berapa nih? Jadi langsung 0,934. 0,934. 34. Udah langsung Z-skornya berapa? Z-skornya berapa? Nah, ini lihat yang sebelah kiri aja ya. 1,51. Berapa tadi teh? 0, berapa tadi? 0,934 ya. 934. Nah, lihat di sini mana yang mendekati 0,934. 0,934 di tabel kiri ya. 0,93. Nah, ini nih 9 ini ya 934 ya. Ini atau ini. Ini mau udah pasti dekatnya yang ini ya. Di sini. Ya. Berarti Z-skornya adalah 1,5 1,51. 1,51 ya. Oke, jadi ini Z-skornya 1,51. Ya, sisanya silakan lanjutkan. Lanjutkan, cari rata-ratanya. Gimana caranya?
Hasilnya 64,43 bukan, Pak? Gimana yang lain, sama nggak? Saya juga belum tahu, belum hitung. Berapa menit ya? Jadi dalam satuan menit nih. 64,43 menit bukan, Pak? Yang lain udah yang hitung belum? Sama nggak? Kita buktikan ya. Ini sama dengan X min mu. X-nya ketahuan nggak? X-nya ada, Pak. Ada ya, 75. 75 menit. Mu-nya ini yang kita cari. Iya. Sigmanya 7. Berarti ini dikali ke situ. 7 dikali 1,51 berapa? 10,57. 10,57 sama dengan 75 min mu. Berarti Min mu. mu-nya pindah ke ruas ini, mu sama dengan 75 min 10,57. Jadinya 64,43. 4,43. Sip. Menit Sip. ya. Ya, Oke, paham? paham, Pak. Yang lain paham? Paham, Pak. Itu ya. Jadi entah itu dicari apanya ya, misalkan delta si sigmanya, atau dicari mu-nya gitu kan, atau dicari persentilnya, itu pasti pertengahannya itu adalah z-score. Z-score ini menjadi patokan utama, terminalnya ya, terminal penghubung dari semuanya itu z-score. Jadi mesti kita perhatikan baik-baik. Seperti itu. Oke. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyain dulu? Pekan depan saya akan menjelaskan tentang mekanisme cara untuk ini ya, cara untuk mengerjakan tugas kelompok kalian nanti. Di mana satu kelompoknya itu 5-7 mahasiswa ya. Nah, ingat-ingat bahwa itu lumayan ya, lumayan besar proporsinya. Kalau nggak salah untuk di kelas Bandung ini 15% proporsinya. Jadi ya lumayan besar ya proporsi nilainya. Jadi harap hadir semuanya. Karena itu akan menyangkut tata laksana untuk mengerjakan tugasnya nanti. Nah, untuk UAS, nah nanti kemungkinan ada 3 soal ya, seperti biasa 3 soal beranak. Nah, salah satunya tentang distribusi normal. Soal yang pertama tentang random variable yang diskrit, entah itu binomial, Poisson, atau yang eksperimental. Soal keduanya ini, soal ketiganya nanti tentang regresi linear. Itu ada di pertemuan terakhir regresi linear. Jadi harap di pertemuan terakhir juga hadir ya. Karena hanya satu pertemuan tapi bakal keluar soalnya gitu. Hanya satu pertemuan tapi bakal keluar soalnya. Oke? Ada yang mau ditanya dulu? Oke, Pak. Kalau nggak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Waalaikumsalam warahmatullahi